Kembali lagi di channel BBCell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Vivo penerus dari series Y22, yaitu ada Vivo Y27. HP ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada akhir bulan Juli kemarin. Vivo Y27 ada dua varian, Vivo Y27 4G dan Vivo Y27 5G. Yang akan kita bahas pada video ini varian yang 4G dulu ya teman-teman. Untuk harga resminya, varian yang 4G dibanderol dengan harga Rp2.299.000, sedangkan buat varian yang 5G dibanderol dengan harga resmi Rp2.799.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Vivo Y27. Letaknya paling atas ya. Terus ada IMEI, kita buka lagi. Seperti biasa, ada softcase bawaan. Terus ada kartu bundling dari Telkomsel. Ada buku panduan, buku garansi. Terus dapat kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya sudah 44 watt flash charge. Untuk kelas harga 2 jutaan ini udah terbilang kenceng ya teman-teman untuk pengecasannya. Kabel datanya pastinya udah Type C. Terus yang terakhir kita dapat SIM ejector. Secara keseluruhan kelengkapan dashboard dari Vivo Y27 ini udah terbilang lumayan lengkap. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Vivo Y27 4G yang sedang saya pegang varian dari warna biru. Untuk varian warnanya ada dua, biru dan warna hitam. Buat yang warna biru warnanya agak mirip hijau Tosca, sedangkan yang warna hitam warnanya tidak hitam pekat tapi ada sedikit warna gradasi hitam dan coklat gelap. Untuk urusan desainnya, Vivo Y27 memiliki desain yang cukup bagus ya teman-teman. Modul kameranya udah kekinian banget. Desain framenya menggunakan 2.5D flat frame design. Ukuran HP-nya pas, jadi pas dipegang di tangan udah memberikan kesan yang nyaman. Tapi agak disayangkan buat desain layarnya ini masih menggunakan desain layar water drop. Padahal dari kompetitor lain di kelas harganya sudah pakai desain layar punch hole. Untuk bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas ada SIM tray. Buat bagian samping kiri tidak ada apa-apa. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk speaker dari Vivo Y27 ini masih single speaker ya teman-teman. Dan untuk SIM tray-nya triple slot ya teman-teman, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Vivo Y27 dibekali layar dengan panel IPS LCD, ukuran 6,64 inch, resolusi Full HD+, refresh rate-nya masih standar 60 Hz. Buat kecerahan maksimalnya bisa sampai 600 nits, dan buat desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Untuk segi layarnya, Vivo Y27 ini tidak terlalu spesial banget untuk kelas harga 2 jutaan. Spesifikasi yang diberikan hampir mirip dengan kompetitornya yaitu Oppo A58. Warna yang diberikan udah bisa banget untuk memberikan warna yang tajam dan colorful, walaupun masih menggunakan panel IPS LCD. Buat dipakai nonton udah bisa banget untuk manjain mata. Buat scrolling sosmed belum bisa smooth scrolling karena refresh rate-nya masih standar. Buat dipakai di outdoor masih cukup nyaman untuk dipakai karena tingkat kecerahannya udah lumayan, bisa sampai 600 nits. Terus untuk tampilan bezelnya ini tidak terlalu tebal, standar, paling di bezel bawahnya aja yang lebih tebal dari sisi lainnya.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian performa. Vivo Y27 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, dibekali RAM 6 GB, internal 128 GB. Nanti juga ada RAM expansionnya yang bisa kita set sampai 6 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13, Fantouch OS 13. Untuk baterainya dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 44 watt flash charge. Untuk bagian performanya, Vivo Y27 ini 11-12 ya dengan Oppo A58. Jadi standar performanya belum termasuk yang kenceng untuk kelas harga 2 jutaan. Dicoba buat main game Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis tinggi dan refresh rate yang tinggi juga. Selama permainan masih cukup enak untuk dimainkan. Agak beda ya teman-teman dengan Oppo A58 performa gamingnya. Kalau di Oppo A58 kemarin dicoba main Mobile Legends dengan settingan grafis yang sama agak terasa kurang smooth. Kalau di Vivo Y27 ini terasa lebih smooth. Terus dicoba buat main game PUBG, setelan grafisnya bisa kita dapatkan mentok di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Selama permainan masih aman walaupun belum bisa smooth, tapi masih cukup nyaman untuk dimainkan. Dan untuk performa gamingnya, Vivo Y27 sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Game Mode yang nantinya bisa menambah performa gaming. Skor Antutunya mencapai di angka 258 ribuan. Untuk bagian baterai dan pengecasannya, Vivo Y27 ini tidak mau kalah dengan kompetitornya ya teman-teman. Dibekali baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh dengan pengecasan yang terbilang kenceng di kelasnya yaitu 44 watt flash charge. Yang diklaim oleh Vivo pengecasan sekitar 15 menit bisa mengisi daya 30%. Lumayan kenceng ya untuk kelas harga 2 jutaan. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Vivo Y27 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa deep sensor, dan buat kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya, kamera depan maupun kamera belakang masih standar 1080p 30 fps. Untuk menu-menu yang ada di aplikasi bawaan kamera juga sudah lumayan komplit. Dan untuk hasilnya kita langsung bisa lihat pada video ini. Untuk hasil fotonya dari kamera depan maupun kamera belakang udah lumayan bagus ya. Untuk hasil perekaman videonya warna yang diberikan masih agak sedikit pucat dan belum ada fitur stabilizernya. Jadi hasilnya agak goyang. Lanjut lagi yang terakhir, sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 6 GB. Terus ada fitur flex drop yang memudahkan kita untuk multitasking aplikasi. Terus ada fitur Ultra Game Mode yang nantinya bisa menambah performa gaming. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan side fingerprint dan face unlock. Untuk NFC di Vivo Y27 ini belum support. Terus di bagian build quality-nya sudah dibekali dengan IP54 yang
yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Oke, sekarang buat kesimpulannya, Vivo Y27 ini adalah smartphone kelas harga 2 jutaan yang spesifikasinya standar, tapi udah bisa banget untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti main sosmed, foto-foto, nonton, dan main game. Untuk yang sering main game, Vivo Y27 ini juga udah lumayan enak buat main game populer seperti PUBG dan Mobile Legends. Asalkan jangan buat main game yang terlalu berat, performanya masih oke lah. Semua itu kembali lagi ya ke kita yang mau pakai HP-nya dan tergantung kebutuhan juga. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan Vivo Y27 4G? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Vivo Y27 4G, bisa langsung datang aja ke toko kami, BB-Cell Salomerto, yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BB-Cell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BB-Cell review, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.